untuk pemeriksaan rawat jalan, biasanya itu nggak bisa ke cover BPJS. Nah, contohnya BPJS aja ya, asuransi yang mudah dijelaskan. Kebanyakan juga menggunakan BPJS. Nah, nanti kalau udah biasanya administrasi dari urusan administrasinya sudah selesai terkait itu nanti kita jelaskan kalau misalnya ditandukan ini kira-kira pembiayaan sekitar sekian itu harus kita jelaskan di awal karena apa biar misalnya ada yang tidak ke cover BPJS pasien tersebut sudah ada uangnya untuk membayarkan karena biasanya nanti kalau kita menjelaskan di akhir setelah pemeriksaan itu nanti akan terjadi komplain kayak gitu. Terus kalau untuk administrasi sepertinya kayak gitu. Kalau untuk administrasi cuma ada rekam medisnya dari administrasinya kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Sebentar Mbak, sebentar. Eh, Untuk ini Mbak, masalah apa namanya, hak konfidensialitas tadi, Mas, itu kurang paham. Situasi di mana hak konfidensialitas pasien hilang. Gimana? Suaranya terputus. Terputus. Sebentar. Hak, oh hak yang pasien tadi. Ya, yang pasien hilang itu tadi loh. Oh, jadi kalau untuk hak kewajibannya itu tadi kita jelaskan ke pasien. Pas waktu pasien masuk pertama, itu nanti kita jelaskan haknya pasien itu apa, kewajibannya itu apa. Jadi nanti kalau misalnya kewajiban haknya itu kan memenuhi pembiayaan contohnya. Terus kalau haknya itu kan mendapatkan fasilitas. Jadi misalnya kamarnya di kelas berapa? Di kelas 1 contohnya. Itu nanti fasilitasnya waktu pasien masuk itu kita orientasi mendapatkan fasilitas apa. Contoh kalau di kelas 1 itu bednya ada berapa di ruangan dalam satu ruangan itu bednya ada berapa untuk berapa pasien, kamar mandinya di dalam apa di luar, terus ada apa nah itu televisinya atau tidak kayak gitu kalau untuk fasilitasnya mungkin ada wifi atau tidak kalau untuk fasilitas kayak gitu hak itu lebih ke fasilitas terus nanti haknya yang kedua itu biasanya terkait pemilihan dokter. Jadi misal pasiennya anak, nah itu tuh misal di suatu rumah sakit ada dua DPJP spesialis anak. Nah nanti misalnya pasien walaupun konsulannya bukan dari dokter spesialis yang kita anjurkan, terus pasiennya lebih memilih ke dokter yang satunya, itu nanti itu hak pasien juga. Terus hak pasien yang ketiga itu adalah tindakan. Jadi misalnya dari advisnya dokternya dipasang infus untuk anak biasanya, tapi dari orang tua tidak menghendaki untuk pemasangan infus, itu biasanya nanti boleh menolak itu boleh, tapi kita jelaskan resiko misalnya tidak terpasang infus itu resikonya apa, terus nanti dimintakan inform consent, tanda tangan bukti bahwa tidak ada penolakan tindakan kayak gitu. Kalau untuk kewajiban adalah kewajiban pasien adalah biasanya terkait pembiayaan kalau kewajiban itu. Kan misalnya sudah kita lakukan tindakan, kewajibannya ya biasanya kalau kewajibannya pasien itu adalah membayar tagihan yang sudah dirincikan kayak gitu. Kalau untuk kewajibannya yang kedua itu adalah kontrol biasanya. Misalnya sudah dijadwalkan kontrol tanggal sekian. Biasanya seminggu setelah pulang dari rumah sakit kan terjadwal kontrol. Nah, itu pasien juga mempunyai kewajiban untuk kontrol. Jelas ada yang mau ditanya lagi? Ini Mbak, kalau tadi kan ada yang namanya emergency. Emergency itu apakah yang kayak ibaratnya gawat darurat gitu? Ya, emergency itu masuk ke kasus gawat darurat. Jadi yang masuknya itu dari IGD. Contohnya, pasien tiba-tiba datang dengan
keluhannya mual muntah lebih dari 10 kali, terus nggak mau makan sama sekali 2 hari, itu kan sudah mengalami penurunan cairan. Jadi volume cairannya sudah berkurang, nanti itu akibatnya kan dehidrasi. Itu contoh, itu biasanya sulit dibedakan itu adalah dehidrasi itu masuk ke emergensi apa tidak. Karena dehidrasi itu ada sedang, ringan, sama berat. Biasanya kan ada 3 kategori itu. Jadi kita harus tahu dulu ini masuknya ke mana. Kalau cuma eh, sedang itu kadang masih bisa masuk emergensi, tapi juga bisa tidak. Terus yang kasus-kasus yang jelas emergensi itu stroke, CKR, CKD, kalau enggak apa penurunan kesadaran, CKB, seperti itu. Kalau yang masih kayak flu, batuk, ringan-ringan itu biasanya yang masih bisa rawat jalan itu belum masuk emergensi. Oke, oke, oke. Nah, CKD sama CKR sendiri itu sakit apa, Mbak? CKR itu biasanya ada fraktur di bagian kepala. Terus kalau CKD itu biasanya ginjal. Yang mau ditanyakan lagi, kalau untuk penyakit besok kita ada materinya sendiri sepertinya untuk membahas itu. Ini Oh, lebih ke rekam medis sama administrasinya dulu. oke, oke, oke. Insya Allah cukup, Mbak, nggak ada yang ditanyain lagi. Eh, kalau saya ada pertanyaan, ini isainya Pak, Pak Suryono, ini isainya mau langsung apa langsung lisan aja apa harus saya ketik dulu ya? Pak Suryono. Halo, 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 halo. Ya Pak, ini untuk Hah? isainya mau langsung diskusi aja biar dijawab langsung atau harus dengan ketikan? Boleh ditanyakan langsung, kemudian Oh, baik. dipakai diskusi atau diberikan tugas untuk bisa direview besok gitu. Monggo, silakan. Yang paling enak yang mana? Lebih banyak diskusi ya Pak. Oh Maksudnya mumpung ya, besok tuh bisa lupa ya Pak. oh ya. Baik. Oke. Mbak, Mbak Latifah tuh, Iya. saya cuma menanyakan sedikit aja. Isi dari rekam medis itu apa aja? Isi dari rekam medis. Mm-mm. Isi dari rekam medis tadi ada identitas pasien, Mm-mm. terus apa anamnesa, Mm-mm. terus sama ada tindakan pengobatan. Setelahnya, Gimana? setelahnya apa? Setelahnya ada tadi. Setelahnya ada ini apa? Pemeriksaan. Dari awal ya. Jadi rekam medis itu isinya ada identitas pasien. Yang kedua itu ada anamnesa pasien masuk kenapa. Yang ketiga itu adalah pemeriksaan. Terus setelah itu pengobatan. Terus yang keempat itu biasanya ada hasil penunjang. Hmm. Coba diulang lagi. Isinya apa aja? Yang pertama ada identitas pasien. Yang kedua ada anamnesis. Terus yang Anamnesa. anamnesa, ada anamnesa. Terus yang ketiga itu ada pemeriksaan fisik. Yang keempat ada apa? Pemeriksaan penunjang.
Yang kelima. Yang kelima ada penegakan diagnosis. Yang keenam ada pengobatan atau tindakan. Anamnesa itu yang seperti apa? Coba dijelaskan. Anamnesa itu seperti Ya udah gini aja, tak kasih tugas. Besok kita review ulang aja ya. oke. Tugasnya nanti saya kirim Pak Suryono atau gimana, Pak? Halo, Pak. Boleh dikirim ke saya, Mbak Pipin nanti. Oh, enggak. Jadi nanti untuk tugasnya tak kirim Pak Suryono, dari Pak Suryono biar dikirim Mbak Latifatul ya. Mhm. Besok kita review lagi, biar soalnya agak banyak memang, jadi mungkin agak bingung, mungkin bahasa-bahasa yang baru juga belum terlalu paham, nanti biar lebih paham lagi tak kasih tugas gitu, besok kita review ulang gimana Mbak? Iya, boleh Mbak. Oh ya, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Insya Allah enggak. Oh ya, nanti tugasnya saya kirim Pak Suryono, nggih. Oke. Nggih. Baik, Pak, sudah cukup dari Oke. saya. Oke. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, Mbak Pipin, terima kasih sudah memberikan materi pada malam hari ini. Untuk materinya nanti bisa di-share juga ya, Mbak Pipin ya. Oh, iya Pak, nanti tak share sekalian ini. Enggak, sekalian aja besok kalau materinya udah selesai semua aja gimana Pak? Oh ya, Ini boleh. jadi satu Siap. soalnya. Oh Nanti gitu. takut bingung, tak pisah-pisah dulu. Oh, nggih, nggih, Ya, siap, siap, siap. dan nanti tugasnya tak kirim setelah ini ya Pak. Oke, siap, siap. Boleh. Ya Pak. Oke. Ya, Oke, begitu Mbak Latifah, ya Mbak Ifah ya, Mbak Ifah. Iya, Mbak. Malam hari ini sebagai pemanasan dulu, ya. Semoga nanti bisa nambah pengetahuannya. Ada, oh gambarannya Siap. seperti ini toh. Nah, kayak gitu ya. Ini dalam satu tema untuk yang rekam medis, ya, untuk yang rekam medis. Nanti untuk materi-materi yang lain ya seperti itu. Memang karena hal yang baru ya memang butuh penyesuaian, butuh belajar. Belajarnya dari mana? Online pun juga saya minta untuk Pak suaranya hilang. apalagi kamu online ya. Apalagi online, jadi tetap harus rajin untuk browsingnya. Suaranya udah kembali lagi, Mbak? Pripun Sudah. Pak? Oh ya sudah. Terdengar. Sudah tapi agak jauh Pak. Oh, gitu. Baik, baik. Iya. Jadi malam hari ini mari kita akhiri dulu. Kita dulu dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu besok jam 8 lagi bersama Pipin lagi. Ya, Suaranya hilang Pak. Oke, mohon maaf ini mungkin kredit di headset saya ya. Oh ya baik Pak. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Sampai ketemu. Sehat selalu. Sampai ketemu besok malam lagi jam 8. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya N ya.